Wow. Yang sama Komeng juga pakai ini ya? Iya. Bagus ya? Ya soalnya gue kalau interview tuh kan suka panjang, terus kamera-kamera kayak gitu kan suka mati. Iya, panas soalnya. Iya, dan kan kesel lagi asik-asik ngobrol tiba-tiba mati gitu. It's amazing. Jadi gue pakai handphone selama kapasitasnya masih banyak. Gila. Bisa ngobrol. Gila, nggak modal ternyata. Ternyata malas aja, malas Yang aja. nonton jutaan loh, tuh gila. Iya lumayan bro kan. YouTuber males ngedit, males segala macam. Wow. Daniel Mananta untuk waktu yang sangat lama adalah orang yang sangat gue sebelin. I despise Daniel Mananta because he represented my failed dream. Sebelum lu nonton videonya, gue mau ngasih tahu bahwa Stand Up Comedy World Tour gue, Komedo Menoi, bergulir mulai tahun ini dari Agustus sampai dengan November untuk 15 kota nasional. Semua tiket masih tersedia, kecuali Yogyakarta. Makanya gue selalu bilang, kalau beli tiket gue jangan ditunda, nanti menyesal belakangan. Silakan dicek informasinya di tersinggung-oleh-panji.com untuk harga tiket, kelas tiketnya, di mana tempatnya, siapa openernya, termasuk kalau misalnya lu nggak nyaman untuk beli tiket online, ada informasi tentang tiket boxnya, alias tempat-tempat di kota lu di mana lu bisa beli tiket secara cash gitu, COD, lu samperin, kasih uangnya, dapat tanda terima. Silahkan dicek informasinya. Ini adalah pertunjukan stand up comedy dengan protokol yang menurut gua sangat didesain dengan baik, sangat ketat. Karena ini bukan cuma hasil karangan gua dan tim, tapi hasil diskusi dengan sejumlah fakultas kesehatan masyarakat dan fakultas kedokteran kampus-kampus di Indonesia. Protokol kesehatannya juga bisa lu baca di tersinggung-oleh-panji.com, bahkan bisa lu unduh di sana. Terima kasih banyak dan silahkan menyaksikan video ini. MTV? Betul sekali. Lu pengen banget jadi VJ MTV? Hanya itu cita-cita hidup gue. Bukannya jadi presenter NBA? Waktu gue ngelihat Carson Daly untuk pertama kali. Right. Ini kayaknya nih, lebih anak muda. Masih ada. Gue selalu merasa presenter NBA itu adalah later phase in my life. Karena kan presenter NBA tua-tua. Bapak-bapak gitu. Kalau belum bapak-bapak, jalur kesana gue apa ya gitu. Terus gue MTV tuh masuk Indonesia tahun berapa ya? 90-an akhir? Gue tuh biasa nggak tahu karena gue masih di Australia. Lu di sini? Gue baru balik 2002. Iya, 2003 awal. Pas lu balik, lu ikutan audisi? Iya, VJ Hunt. VJ Hunt. Iya, 2003 tuh. Menangnya tahun? 2003? Betul, itu dia tahunnya. Betul, itu dia. Berarti VJ Hunt tahun itu. Lu jadi ikutan juga? Iya, di Bandung. Gue siaran di Rock FM Bandung. Lalu ada VJ Hunt di Radio Bandung. Ya. Si Nia kan kalau nggak salah yang dari Bandung gitu. Gue lupa siapa. Tapi waktu itu jauh sebelumnya gue, I live and die MTV. Because I love, of course, everybody from our generation. Seneng banget sama MTV. Terus gue lihat semuanya. Terus gue suka banget Carson Daly. Orang di Indonesia kayaknya nggak terlalu tahu Carson Daly. Itu kalau misalnya inboxnya di Amrik lah ya. Iya betul sekali. Acaranya seru banget, dinamis segala macam. Karena dulu yang di Indonesia nontonnya kan MTV Asia ya, itu Nadia Hutagalung, segala macam kan. Terus gue pengen banget jadi Carson Daly, gue tiru dandanannya, TRL, betul sekali. What? Lu ambil tiru dandanannya dia? Iya. Tapi dia kan flat gitu mukanya, men, kayak nggak ekspresif gitu, bro. Tapi keren aja gitu, keren aja gitu. Nah dan pada zaman itu, gue tuh lagi mempertanyakan gue tuh sebenarnya harusnya jadi apa sih? Karena gue bukan cuma pinter ngomong, gue tuh pinter bahasa Inggris dan gue bisa ngelucu gitu. Gue tuh selalu ngerasa, ini tuh rada-rada nggak lazim kemampuan bahasa Inggris dan bicara dan komedi gue. Waktu itu gue belum kepikiran stand up kan. Jadi gue pikir kayaknya gue dilahirkan untuk jadi VJ MTV. Wow. Oh my god. Terus MTV VJ Hunt di Bandung. Hard Rock ya? Lu udah di Hard Rock? Udah di Hard Rock FM. Terus udah gitu dia waktu itu ngomong gini, kalau lu bahasa Inggrisnya bagus, lu akan kepilih. Wow. Terus waktu itu gue masih naif, tapi gue ngerasa iya bener. Pokoknya kalau gue wawasan musiknya oke, I have personality. Karena gue pikir you have to have personality untuk jadi VJ MTV. Dan bahasa Inggris gue oke, gue datang dari radio oke dan segala macam. Kayaknya gue dapet nih, casting nih gue nih. Terus gue lihat pesaing-pesaingan gue. Nih ya, mohon maaf nih.
menurut gue bahasa Inggris gue jauh di atas lu semua pada saat itu. Wow. And I was funny, everybody was laughing. Wow. Tommy Chokro. Emang Tommy Chokro juga ya saat itu angkatannya? Iya, biasa angkatannya. Iya. Nggak tahu gue waktu itu. Tapi intinya gue lihat kompetitor gue. Gue bilang dapet ini gue. Dapet ini gue wakil Bandung. Wow. Yakin banget gue. Oke. Karena gue berpikir ya subjektif aja karena kan gue pede sama diri gue sendiri. Tapi gue ngeliat ini objectively speaking, ini bahasa Inggrisnya ngaco semua nih. Oh my god. Dan gue bisa bikin semua orang ketawa di situ, bukan yang lain. Hasilnya keluar, gue nggak dapet. Gue nggak pernah sepatah hati itu sebelumnya, bahkan dengan cewek-cewek. Patah hati gue. Gue kurung diri gue sendiri sampai bos gue Willy Prioko sampai ngeliat, kenapa sih lu? Gue tuh ini curang mas. Ini pasti ada orang dalam nih. Betul. Yang nyurangin gue nih. Betul, karena mohon maaf. Ini politik nih pasti. Mohon maaf nih. Waktu itu koordinator castingnya MTV VJ Hunt Bandung datang dari sebuah radio. Yang lolos adalah wakil radio tersebut. Si Mia ya. Ya mungkin pokoknya gue kesel banget. Os Radio ya? Kesel, betul. Iya. Nggak usah nyebut brand juga ya, sorry ya, maaf ya. Iya. Gue kesel banget. Iya. Tapi keselnya sama gue, bukan sama Mia. Pada akhirnya, kan akhirnya cuma satu kan? Satu yang pemenang, ya. Dari semuanya kan, terus lu kan? Gue. Ketika lu dipilih, gue ngerasa I am better than this person. Wow. This person represented my failed dream. Daniel Mananta ngambil cita-cita gue dari depan muka gue. Itu sebenarnya pekerjaan untuk gue itu. Dan gue lama banget berdamai soal itu. Lama banget. Makanya gue tahu tuh waktu itu lu di BC Bar. Suruh naik-naik meja, telanjang dada gitu-gitu. I know every story about you karena lu nge-stalk ya? From afar. Apa sih kelakuan orang yang keterima? Gue pengen lihat. Setiap kali gue ngeliat Daniel di TV, di MTV, gue ngerasa, apaan sih orang? Tai! Kesel banget gue. Kesel banget gue, Mas. Oh my God. Karena, kebayang nggak sih, gue tuh saat itu lagi berpikir, kayaknya gue tuh lahir untuk jadi itu. Nah, sekarang, tapi setelah itu, bos gue yang sama, Willy Prioko bilang, lu sadar nggak sih, Nji? Gue tau lu kecewa banget, tapi mungkin lu tuh ditakdirkan untuk jadi sesuatu yang lebih besar daripada yang lu pengen. Nah, gue nggak bilang menjadi stand up comedian lebih besar daripada menjadi seorang MTV VJ, tapi gue berdamai dan gue bersyukur ketemu jalan gue sampai dengan hari ini. Hari ini nengok ke belakang, gue kadang-kadang suka ngerasa, kalau gue waktu itu pengen banget itu dan itu nggak berhasil gue dapatkan, tapi pada akhirnya gue bilang ternyata emang gue bukan ini jalan hidupnya. Pada saat itu, apakah itu sesuatu yang sangat lo inginkan? Dan pada akhirnya setelah lo dapatkan, apakah kemudian lo mikir, emang ini hidup gue? Atau lo mikir, nggak, ternyata bukan ini hidup gue. Ngerti nggak sih maksud gue? Gue lagi mencoba untuk mengaca. Gue pengen banget itu. Lo tuh pengen banget itu juga atau enggak gitu? Oke. At that time, this was 2003. Gue ngerasa selama ini, ketika gue menang MTV VJ Hunt, gue inget banget sih, gue ngerasa, lu tau nggak kalau misalnya nih ada puzzle gitu ya, dan habis itu ada satu yang hilang gitu di mana gitu, dan habis itu lu ketemu puzzle-nya, dan lu ini, klek, ya ada rasa, klek, itu perasaan gue saat itu. Itu kayak selama ini gue nggak tahu kalau misalnya gue suka jadi center of attention, gue suka di atas panggung, gue suka ngomong gitu ya, berkomunikasi. Gue nggak tahu, the only time that sebelum gue jadi VJ MTV, itu tetangga gue di Australia, dia ulang tahun Sweet 17, dan habis itu dia suruh gue jadi MC. Gue yang kayak, kenapa gue? Tapi ya udah deh, kayaknya lucu, kayak gitu kan. Habis itu yang kedua, ada acara gereja, dan siapa nih ya jadi MC-nya? Udah Daniel aja. Kok gue lagi? Kan lo minggu lalu baru MC-in acara ulang tahun tetangga lo. Udah lo aja. Oh ya udah kalau kayak gitu. Those are the only two things. Dua itu. Dan gue ngerasa kayak ya MTV, of course it's an honor gitu ya, brand sebesar MTV gitu. Tapi ketika gue menang dan gue di BC Bar itu buka baju dan kayak gitu segala, itu gue lagi ngerasain this is kenapa gue dilahirkan di dunia ini.
kayak itu sih. Mungkin sama lu gitu. Kalau lu ngerasa kenapa lu dilahirkan di dunia ini untuk ini tapi gue nggak dapet. Kalau gue ketika gue dapet, ternyata gue dilahirkan di dunia buat ini. Wow. Which makes it's interesting ya. It's very interesting ya. It's very interesting. Iya, jadi kayak mirroring gitu. Flip of the same coin gitu, dua sisi yang mirip gitu tapi dari very interesting. Karena gini bro, gue ternyata sekarang nih ya, ketika gue flashback, gue ngeliat lagi sebenarnya ceritanya mulai dari mana ya? Gue zaman kuliah, gue ngelakuin multi level marketing. MW, jualan sabun gitu. Ya nggak, gue juga pernah ikutan. Iya, MLM gitu. Network 21. Untuk ikutan leadership seminar. Iya, gue juga. Sama. Nah, jadi di situ kan gue dengerin kasetnya, gue dengerin CD-nya, gue baca bukunya, ngikutin sistemnya, dan gue presentasi terus selama 2 tahun, 3 tahun di Australia dengan bahasa Inggris, gitu, ke bule-bule segala gitu. Of course bahasa Indonesia juga ada kalau misalnya ke teman Indonesia. Nah, tapi ketika gue presentasi sesuatu yang sama terus-terusan. And the crazy thing is, ketika gue lagi di casting untuk MTV, gue ngirimnya, saat itu gue kerja sama bokap gue di Mangga 2. Dan gue ngirim kerjaan gue sehari-hari gitu kan, disuruh kirim video gitu. Karena gue nggak kayak lu kan di radio gitu kan. Kalau gue ngirim video ke mereka untuk mereka tonton. Di video tersebut gue bilang gitu kayak, ini kerjaan gue sehari-hari, gue nongkrong di Mangga 2 baca koran. Kayak gitu. Tapi ini video casting gue yang kayak ngasih lihat, hai anak nongkrong, sosok kayak gitu lah. Dan akhirnya ketika gue dipanggil di casting tersebut, gue baru sadar beberapa tahun kemudian kalau misalnya itu sebenarnya hanya untuk konten. Karena selama dari 6.000 peserta, mereka kebanyakan dapetin anak radio, DJ, anak entertainment, segala kayak gitu. Tapi mereka nggak ada satupun engkongko Mangga 2. Jadi ini adalah konten yang mahal banget nih. Dari engkongko Mangga 2 ikutan casting MTV juga. Jadi kesannya kayak dari seluruh Indonesia ada satu engkongko Mangga 2 yang ikutan casting gitu. Ketika gue casting, literally semua yang si 3 orang yang gue masih ingat banget, Mbak Juli, Mbak Inka, sama Mas Riki, 3 itu mereka ngeliat gue, kok bagus? Sempet kayak tersebut kayak gitu. Kok Inggris kamu bagus, kamu gue baru balik dari Australia, punya pengalaman di dunia entertainment? Nggak punya. Pernah kerja di radio? Nggak pernah. Sekarang sibuk apa? Jadi engkongko Mangga 2. Kayak segamblang itu. What? Oke, kita akan telepon lagi. Nah, gue baru tahu beberapa tahun kemudian kalau misalnya ternyata gue sebenarnya cuma gimmick, bro. Gue sebenarnya cuma konten. Mereka sebenarnya udah dapet 10 finalis, udah dapet. Tapi dari 10 finalis akhirnya yang satu dikeluarin, diganti gue. Dan obviously bukan lo, karena gue nggak lolos wakil dari Bandung. Di daerah gitu, di Bandungnya. Nah, jadi akhirnya di situ, dan dari 10 itu nggak tahu gue jadi pemenang VJ-han, di mana gue kayak di situ gue udah mikir, sorry banget gitu ya, dulu itu kita nggak ngelihat banyak Chinese di dunia entertainment, sehingga gue ngerasa kesempatan gue menang itu nggak mungkin, ya kan? Jadi kayak udahlah. Tapi emang itu ya, waktu ya Tuhan banget, campur tangan Tuhan banget. Emang bener nggak banyak Chinese di dunia entertainment, tapi FC saat itu lagi boom banget. Iya bener lagi maksud. Meteor Garden lagi boom banget. Betul gitu. sekali. Jadi kayak ketika MTV memilih gue, itu sesuatu yang kayak semua orang juga kaget. What? You know what? Dan gue ngerasa gue padahal tadinya untuk bahan bercandaan, untuk sebagai gimmick, sebagai konten, tapi malah gue keluar sebagai pemenangnya, dan itu ngerubah hidup gue. Makanya sampai hari ini gue ngerasa gila ya, Tuhan sayang banget sama gue. Kayak gitu. Nah, terus kita fast forward ke hari ini. Tapi pada akhirnya setelah gue berdamai dan segala macam, gue pernah ngomong ini sama lo, and I was honest when I said bahwa
Tapi with all due respect sama yang lain, tapi gue selalu ngerasa the real last VJ MTV itu lu. Gue pernah ngomong ini sama lu, mungkin lu lupa. Gue bilang, di mata gue sih the real last VJ MTV adalah lu. Thank you. Terus, dan lu, tapi tentu pasti beda di sudut pandang lu. Tapi gue ngerasa there are phases in your career. There's that Daniel sebagai VJ. Dulu sebenarnya VJ Daniel. VJ Daniel. Sampai bukan sekarang Daniel. masih Pak. Sampai sekarang Karena masih? Instagram gue kan masih VJ Daniel. Jadi, iya. Wow. Di IG gue masih VJ Daniel gitu. Jadi kayak orang semua masih bilang kayak belum. Oh, jadi bener deh, ya kan, VJ Daniel. Ya? Jadi orang sampai sekarang masih banyak yang panggil gue Mas VJ. Mas VJ lagi brengsek. VJ Daniel, terus udah gitu, kemudian lu megang Idol, terus itu juga lama banget, terus udah gitu, this particular part of your life, si konten ini, gue kan ngeliat ya, yang lu wawancara tuh range-nya luas banget. Ya. Dan ini sekali lagi, ini kenaifan gue, kan lu kan pernah jadi Ahok kan? Ya. Gue pikir, Daniel sebel nggak ya sama gue gara-gara pilkada? Gue sempat pikir kayak gitu, Daniel kan jadi Ahok. Gue kan memilih Anies waktu itu. Kita waktu itu akhirnya pernah ketemu di sebuah stasiun TV, acara apa gitu. Itu pertama kali gue ketemu lu lagi, sejak setelah segala macam. And then you were very warm hearted to me. Terus gue pikir, oh nggak ding, dia ternyata kayaknya dia nggak benci sama gue. Gue pikir dia sudah menjelma jadi Ahok. Oh, gue benci juga nih sama Panji. Nah tapi konten lu, kemudian gue ngeliat lu ada interview sama Pak BTP. Tapi ada interview sama Arie Untung juga. Dan terus gitu pas dilihat, wow ini cross spectrum gini. Ada Ahmad Dhani juga lagi. Iya ada Ahmad Dhani, bagus lagi interviewnya. Tentu aset pertemanan lu mengagumkan. Tapi gue selalu penasaran ini sama orang yang selalu ketemu sama banyak orang dari berbagai macam spektrum. Ketemu sama banyak orang ini mengubah cara pikir lu atau cara pikir lu berubah dulu sehingga lu bisa ketemu sama banyak orang dan bisa dialog sama banyak orang. Karena seperti yang lu tahu, di Indonesia tuh nggak lazim loh lu pemikirannya banyak orang. Ada sih. Kalau misalnya lu adalah orang yang memainkan film Ahok, nggak ngobrol sama Ahmad Dhani, gitu kan? Tapi lu nggak kayak gitu. Lu emang nggak pernah kayak gitu sehingga bisa bikin talk show yang cross spektrum, atau talk show cross spektrum itu membantu mengubah cara pikir lu jadi lebih luas gitu? That's such an interesting question. Mungkin masa kecil gue tinggal di Pluit ya. Jadi masanya di Jakarta Utara, dan sayangnya di Pluit ini kita sama seperti orang kalau misalnya tinggal di Kelapa Gading mungkin. Mereka ada di sebuah kota sendiri gitu. Di bubble sendiri. Betul. Dan di Pluit ini gue kenalnya kebanyakan Chinese juga gitu kan. Nah, ketika gue ke Australia, di situ mungkin pertama kalinya, dan gue di Australia 7 tahun. Jadi pertama kalinya gue punya teman yang bukan orang Chinese gitu, dan bukan cuma orang Indonesia aja malahan. Jadi kayak karena gue di asrama sehingga gue lupa lu Australianya di mana sih? Perth. Oh di Perth, oke. Dan gue di sekolah cowok semua gitu, Aquinas College namanya. Dan di situ kita kayak Asia ngumpul banget karena kita bukan kita itu siapa gitu, kita Asia non bule gitu, jadi kita adalah anak-anak perantau gitu ya, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, semuanya kita kayak bersatu, Asian pride lah kayak gitu di situ. Dan di situ gue pertama kali banget punya sahabat yang sampai hari ini gue masih sahabatan, namanya Rizky, dan kita di situ dia anak PL, jadi apa yang dia kasih tahu ke gue itu benar-benar kayak ngebuka mata gue banget soal Jakarta yang selama ini gue pikir hanya terbatas di Pluit. Kita ngobrol dan I look up to him so much. Sampai hari ini pun juga gue masih respect dia dan sangat look up dia banget gitu. Dan tipikal kayak kalau misalnya dia lari maraton, gue juga ikutan lari maraton. Jadi sampai hari ini makanya gue masih maraton gitu, karena dia emang salah satu hobinya adalah lari maraton. Dan dari situ di situ mungkin gue belajar bukan skill ya, tapi maksudnya gue benar-benar kayak terbuka pikirannya sehingga gue sangat terbuka banget sama semua orang. Dan as time goes by, gak tahu kenapa, again, gue adalah orang yang sangat bersyukur banget gue bisa temenan sama
Ahmad Dhani. Oke, itu satu ini dulu deh. Kalau misalnya specifically Ahmad Dhani lah, misalnya kayak gitu. Karena dulu waktu gue SMA, gue kayak sosok ngeband gitu sama teman-teman yang ngebawanya lagu Dewa gitu. The fact that gue bisa temenan sama Ari Lasso sekarang sambil teleponan pas lagi boker gitu misalnya, itu kayak gila, itu mind blowing banget. Karena gue ngefansnya parah banget sama mereka. Dan apa yang kita lihat di TV Ahmad Dhani sama apa yang gue kenal dia di backstage lagi Idol misalnya kayak gitu, itu dua persona yang sangat berbeda. Nah, sehingga di situ mungkin gue tahu ya kayak actually gue nggak bisa ngehakimin orang hanya dari apa yang media ngedit soal dia. You know what I mean? Bagus banget lagi. Karena media apa yang media edit dari dia. Iya kan? Itu kan akhirnya media itu tahu banget apa yang bikin dia rating, persona seperti ini nih, sehingga dia diciptakan persona seperti itu. Tapi padahal di behind the scene-nya, di backstage-nya, aduh gila kita ngelawaknya, aduh gue pernah ketawa sampai nangis gara-gara Dhani gitu ngomongin sesuatu yang nggak sopan pastinya. Bukan itu konsumsi Anda. Iya, bukan itu konsumsi Anda gitu. Tapi itu lucu banget, dan sampai hari ini tuh gue sayang sama Dhani gitu. Jadi ketika sama Pak BTP, Pak BTP, gue dan mungkin sama lu juga gitu ya, gue bisa dibilang gue main jadi sebagai pemain film A Man Called Ahok, tapi gue bukan Ahoker. Nah, gue perlu menjelaskan definisi dari Ahoker adalah gue nggak pernah pakai atribut baju kotak-kotak. Gue nggak pernah di sosial media gue ngasih tahu atau gue berkunjung ketika lagi pilkada ke rumah dia, dan bahkan gue juga nggak mendaftarkan sebagai teman Ahok. KTP gue pun juga bukan itu gitu. Jadi gue bisa dibilang bukan Ahoker, tapi gue juga ngelihat dia sebagai seorang pemimpin yang bisa memimpin negara ini, dan gue respect banget. Negara ini, kota ini. Negara juga nggak apa-apa kalau ada kesempatannya. Ya, takutnya nanti malah jadi masalah lagi. Oke, jadi coba diedit aja yang bagian itu. Aduh, gue nggak pernah ngedit lagi. Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Salah ngomong. Kota ini saat itu ya, kota ini. Karena kita udah melihat hasilnya, dan tapi gue sebenarnya lebih penasaran. Sama seperti semua orang gitu ya, bukan semua orang, maksudnya sama seperti pandangan gue ke semua orang, gue lebih penasaran sama nilai-nilai hidup dia. Sama ketika gue pengen belajar nilai hidup dari lo, nilai hidup dari seorang Ahmad Dhani, nilai hidup dari siapa. Gue nggak ngelihat dia dari segi politiknya, tapi dari nilai hidupnya. Dan gue mau main film A Man Called Ahok karena gue excited banget, gue bisa ketemu sama nyokapnya, gue ngobrol sama nyokapnya, dan gue bisa, gila cara dia ngedein Ahok tuh gimana sih sampai dia bisa jadi seperti ini sekarang kayak gitu. Gue ketemu sama supirnya, gue ke Bangka Belitung kan, jadi gue kayak ketemu sama pamannya, teman masa kecilnya, gue ngobrol semua, sehingga ternyata sekarang ini apa yang ada di Ahok ketika gue actingin itu ada di gue sekarang gitu, you know, because I get the soul gitu, you know. Dan begitu juga ketika gue ngobrol sama lu barusan, gue belajar banyak dari lu, nilai kehidupan lu gue serap juga, dan sehingga itu jadi lebih luas lagi. It's like apa ya, kalau dia itu bilangnya feedback loop, tapi positive feedback loop. Jadi feedback loop. Jadi kalau misalnya lu akhirnya nih itu kayak chicken and egg jadinya, kayak lu bisa pikiran jadi luas gini gara-gara lu banyak interview orang, atau lu interview orang sehingga pikiran lu jadi luas. Dua-duanya, right, dua-duanya. Tapi I guess gue panjang banget ceritanya karena you have to know, you know, kenapa gue bisa seperti itu gitu. Iya, yang menarik adalah tadi di tengah-tengah cerita lu sempat bilang bahwa orang tuh mau nggak mau punya penilaian utuh terhadap seseorang yang dia sebenarnya tahu cuman sepotong. Jadi kayak entah itu Ahmad Dhani, entah itu Pak BTP, termasuk lu sendiri, orang kan punya persepsi terhadap Daniel seperti apa, atau Ahmad Dhani atau BTP. Tapi kan itu kan setengah ya informasi yang dia tahu. Dia belum tahu utuhnya, tapi kesimpulannya utuh. Ya. Itu kan juga pasti menimpa lu kan. Ya. Gue bisa ngebayangin ya, gue kan cuman jubir. Lu main jadi orangnya. Orang pada bingung gak sih, Daniel nih orangnya gimana sih sebenarnya gitu? Kok dia
kok dia ketemu sama Ahmad Dhani, mungkin yang seneng sama lu gara-gara lu pernah mainin Pak BTP, nggak bisa terima lu ngobrol sama Ahmad Dhani. Sebaliknya, orang yang suka sama lu karena ngeliat lu ngobrol sama Arie Untung, nggak bisa terima ketika ngeliat lu ngobrol sama siapa gitu misalnya. Itu terjadi nggak sama lu? Dan apa yang lu lakukan gitu? Oke, gue terjadi dan gue ngelakuin itu emang dengan kesengajaan, right? Gue ngerasa seperti tadi gue bilang ya, kayak di follower gue misalnya follower gue kebanyakan Chinese, kebanyakan Nasrani gitu misalnya, Katolik atau Kristen, misalnya mayoritas 80% lah, anggap aja 80% atau 70% gitu ya, kebanyakan itu. Ketika gue interview Arie Untung, itu banyak tuh yang kayak, gue jadi males lah nontonnya. Normal, it's okay. Tapi yang nggak komen dan yang nonton, gue percaya banget tuh banyak juga. Dan di situ gue menciptakan jembatan. You know, masalahnya gini nih, lu pasti udah pernah nonton Social Dilemma juga gitu kan, dimana kayak contoh ada seorang Muslim, dia nonton ustadz siapa dan dia dengerin lagunya Opik gitu misalnya gitu ya, dan abis itu udah YouTube akan ngerekomen video itu semakin dalam dengan sesuatu yang lihat nih baru aja nih 5 juta views, ustadz ini baru ngomong soal ini bla 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 gitu kan. Sedangkan follower gua yang emang pengen dengerin khotbah gereja ini, dengerinnya lagu Hillsong gitu misalnya yang Kristen banget, abis itu nontonnya serial apa yang Kristen banget dengan pemberitaan apa yang terjadi di Israel sekarang ini, kayak gitu misalnya. Mereka akan dicekokin juga di YouTube rekomennya tentang itu aja, sehingga apa yang viral di sini nggak viral di sini, apa yang viral di sini nggak viral di sini. Nah, andaikan gue bisa minimal ya dengan follower gue, mereka pun juga tahu sudut pandang dari ini. You know, gue adalah orang yang nge-follow Ustadz, gue nge-follow Arie Untung obviously, Dewi Sandra, penyanyi-penyanyi Muslim gitu, Wali segala kayak gitu, Gigi, dan sehingga gue nggak mau terpolarisasi dan akhirnya gue hidup dalam sebuah tempurung aja gitu. Kayaknya, loh, ini yang ketika gue ngobrol sama seseorang yang misalnya sorry ada Muslim gitu ya, dia tahu sesuatu yang viral dan dia ngomong sama gue yang Kristen misalnya atau Katolik, ditanyain, lu pasti tahu dong, pasti denger dong ini, masa lu nggak tahu sih soal ini? Gue nggak tahu, karena ini nggak masuk di WA grup gue, karena ini nggak masuk di channel rekomendasi YouTube gue, di Instagram gue nggak masuk juga, dan itu it's bothering me. Makanya gue follow semua itu gitu, supaya gue bisa tahu gitu. Nggak semua orang kan bisa, kalau di istilah yang gue paham itu bubble biased, itu gede banget di sosmed gitu. Ya. Banyak yang nonton ini nggak percaya apa yang Daniel katakan. Tapi lu ngomong kayak gitu karena lu, menurut gue ya, lu tuh biased sama bubble biased lu. Jadi gini, internet tuh suka nyodorin apapun yang lu sering kasih reaksi. Kebetulan reaksi lu tuh sering ke yang lu benci dan ke yang lu cinta. Biasanya lu selalu ngasih reaksi hal-hal buruk tentang yang lu benci dan hal-hal positif tentang yang lu cinta. Sehingga algoritma Twitter terutama tuh ngejodorinnya itu lagi. Jadi lu nggak pernah tahu hal buruk dari yang lu cinta dan nggak pernah tahu hal baik dari yang lu benci. Nah, jembatan itu tadi mau disediakan sama Daniel, dan menarik sekali ngelihat lu terjun ke sini ya, karena gue tuh selalu punya persepsi tuh lu selalu total gitu kan. Usia lu di VJM TV juga panjang kan? Ya, ya 7-8 tahun lah ya. Di Idol? 15 tahun. Panjang juga. Jadi gue bisa berasumsi ketika lu udah ada di space ini juga untuk waktu yang cukup lama. Yes. Dan angle lu tadi ya, nih gue semoga lu percaya. Tapi interview gue sama Daniel nanti lu tonton di situ. Gue tadi bilang bahwa gue tuh cerita hal yang gak pernah gue ceritain karena yang Daniel ingin tahu adalah bukan hal-hal yang orang lain biasanya ingin tahu, which is very weird when I think about it. Rasa penasaran lu terhadap spiritualitas orang, regardless agamanya, datangnya dari mana?
kenapa itu jadi hal yang lu pengen tahu gitu dan yang lu gali dari orang apapun agamanya, kenapa gitu? Ada satu momen actually, bener, balik lagi ya ke contoh Ahmad Dhani lah misalnya, atau enggak kalau misalnya di TV Simon Cowell deh, Ahmad Dhani it's a good example. Kita ngelihat Ahmad Dhani itu benar-benar purely dari TV, dari media, right? Atau dari pemberitaan, atau headline yang media tulis tentang dia, atau whatever gitu ya. Begitu juga dengan Simon Cowell, atau siapalah gitu, Nikita Mirzani, segala gitu. Kita cuma ngeliat dari itu. Tapi lu nggak pernah mempunyai hubungan intim sama siapapun itu ya yang tadi gue sebut gitu, Dhani atau Nikita Mirzani atau siapapun, intim dari segi kayak di backstage kita sambil ngobrol bareng, sambil bercanda aja, bercandanya juga sampah, ngomongin sampah gitu segala, and everything, you know, just hang out, right? Like sama kayak lu gitu, gue hang out sama lu gitu. Sehingga gue tiba-tiba sadar bahwa itu adalah pandangan orang tentang Tuhan juga. Think about it. Lu kenal Tuhan dari siapa? Dari media, dari pemuka agama lu, yang bikin sebuah angle bahwa Tuhan itu sebenarnya karakternya seperti ini loh, gitu kan. Dari whatever, you know, like di Instagram tiba-tiba ada quotes-quotes apa gitu tentang Tuhan, gitu. Nah, dan ternyata kebanyakan itu banyak agenda politiknya juga gitu yang diomongin soal Tuhan gitu, you know, sehingga banyak orang yang mempunyai a twisted image tentang Tuhan karena mereka nggak pernah spend time sama Tuhan untuk ya berhubungan intim gitu lah, ngobrol, nongkrong gitu. Kayaknya kalau misalnya lu harus ketemu sama Tuhan, no, lu harus bener-bener berdoa dengan sangat khusyuk, kalau nggak lu dosa. Jadi lu harus ngikutin ritual banget, ini sebuah kewajiban banget, sehingga you know, lu jadi takut, lu jadi dan apalagi pemuka agamanya pun juga dari agama manapun ya, gue ngomongin kayak dari agama manapun, itu juga kadang-kadang suka memasukkan unsur-unsur nakutin gitu. Misalnya contoh, lu kalau misalnya di gereja gitu ya, lu kalau misalnya misalnya tidak menyumbang atau bersedekah atau apapun, itu berarti lu dosa gitu. Makanya paling benar adalah nyumbanglah ke gereja kami supaya kami bisa menyalurkannya dan lain-lain kayak gitu. Itu kan nakutin gitu, you know, like belum lagi ada yang nanti masuk neraka loh gitu. Tapi kan itu yang ngomong semuanya pemuka agama misalnya seperti itu, atau orang-orang di sekitar lu, teman-teman yang emang nggak kenal, mungkin dia mempunyai hubungan yang aneh juga, twisted juga sama Tuhan gitu. Nah, sehingga ketika gua mempunyai hubungan yang gue bilang kayak ya bisa nongkrong di backstage sama Tuhan, dalam arti kayak ketika gue doa gue bisa nangis, gue bisa kayak ngerasain banget cinta Tuhan banget sama gue. Gue baru tahu kayak mungkin ini salah satu misi gue juga gitu ya dari Daniel Tetangga Kamu, which is gue pengen banget memperbaiki image dia melalui pengalaman hidup tetangga-tetangga gue. Bukan dikotbahin, lu harus begini, tapi benar-benar dari cerita nyata lu yang kayaknya oh my god, bener ya, gila, Tuhan tuh sayang banget sama lu. Jadi Tuhan yang sayang sama lu, juga Tuhan yang nyayangin lu yang lagi nonton sekarang ini. Wow, itu siapa tahu lu tolol. Gue coba untuk tarik lagi ke belakang. Ini kan gini ya, menarik banget tadi Daniel. Dia ngerasa, dia ngambil contoh Simon Cowell atau Ahmad Dhani. Dia ngerasa orang tuh punya distorted image akan Ahmad Dhani yang belum tentu benar gitu. Abis itu lu berkesimpulan. Dan setelah dia nongkrong sama Ahmad Dhani, karena dia kenal, dia tahu utuhnya Ahmad Dhani itu seperti apa. Nah, dia ngerasa orang banyak kayak gitu ke Tuhan. Jadi ada distorted image about God yang membuat kesannya Tuhan tuh kayaknya menghakimi mulu dan jahat mulu gitu. Dan lu pengen coba ubah dengan cerita-cerita yang lu hadirkan di Daniel Tetangga Kamu. Dan gue berharap banget ketika lu ngerasain rasa cinta dari Tuhan, baru dari situ lu bisa mulai mencintai orang-orang sekitar lu. You know, ketika lu merasakan bahwa Tuhan itu Maha Pemaaf, lu mulai bisa memaafkan orang-orang di sekitar lu. Karena lu sendiri sebenarnya nggak layak dimaafkan, tapi Tuhan tetap maafin lu. Dan lu bisa memaafkan orang-orang sekitar lu. Karena ketika lu ngerasa dihukum terus, lu akan berusaha menghukum orang-orang di sekitar lu juga. You know what I mean? Api nih. Gue gak punya efek. Wah, gila, lit. Ya, kayak gitu. So,
what I'm trying to do sekarang ini benar-benar gue berusaha banget supaya ya Indonesia akan semakin baik karena lu tidak lagi merasakan sebagai orang yang dihukum terus, dimarahin terus. Karena lu kalau misalnya dimarahin terus yang ada capek dan lu mulai marah juga ke orang-orang sekitar lu marah sama situasi hidup lu marah sama diri lu sendiri, lu ngerasa kayak mungkin orang tua gue yang selama ini marahin gue dan Tuhan marah juga sama gue, bener kali, sehingga akhirnya lu juga marahin diri lu sendiri, sehingga yang terjadi apa? Lu marah juga sama orang-orang sekitar lu. Gitu. Ini kalau yang nonton Gak Tepuk Tangan gue samperin rumah lu, gila. Santai bro. Gila jangan marah. Gila lu. Dan yang paling menarik adalah bahwa obrolan itu terjadi lintas agama gitu. Daniel punya teman banyak, tetangganya banyak, dan itu ceritanya berulang-ulang apapun agamanya gitu. Ya kan lu udah, mungkin tapi lu belum ketemu bintang tamu yang agamanya tahu kali ya? Belum ketemu ya? Yang apa yang? Agamanya tahu. Oh, kan tahu. Ya, belum ada kan? Oh, tahu. Gua ada satu namanya Erwin, dia nggak terlalu terkenal sih, tapi dia satu-satunya teman gue yang tahu yang gue tahu. Gue nanya sama dia, agama lu apa? Tahu gitu. Siapa lagi ya orang yang gue tahu agamanya tahu? Nggak ada, cuma dia doang. Tapi gue meyakini apapun yang lu percaya, kepercayaan apapun dan agama apapun, ketika dipancing cerita seperti yang lu tanyakan kepada gue ataupun ke tetangga yang lain, yang keluar adalah kisah yang sama, kisah yang menggambarkan pengalaman kecintaan terhadap Tuhan atau Tuhan mencintai dia yang sama gitu. Ya, betul banget. Dan itu beautiful ya. Maksudnya disitulah gue berharap banget apapun agamanya lo gitu ya, ketika lo nonton Daniel Tetangga Kamu, lo bisa ngerasa, wow, ternyata Tuhan kita sama. Tuhan yang Maha Esa itu sama, kayak gitu. Dan yang menarik dari Daniel ya, kontennya itu, lo kan satu talk show tuh lo bagi berapa ya? 5 ya? Abis itu, jadi kalau gue, setidaknya gue tuh nontonnya nggak satu bintang tamu 5-5-nya, tapi dari judul menarik, abis itu gue geser, abis itu semuanya ketonton juga, ntar balik lagi ke yang ini dan segala macamnya. Kita banyak lihat konten creator di YouTube, tapi gue tuh pemercaya sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik, tahu lo? Keunikan tuh selalu menyenangkan gitu, and it's good to have Daniel Mananta in this space. It's a very awesome content. You know what, gue sendiri juga gara-gara mau interview lo nih, gue tadinya emang nonton lo stand up bener-bener live kan gitu kan, and gue gara-gara mau interview lo, gue mulai ngecek konten YouTube lo juga gitu ya, gila ternyata. Sampah men. Banyak dagingnya juga men, gila, gue belajar banyak banget dari hanya Helmi Yahya yang daging. Kontennya daging semua. Ngomong-ngomong Mas Helmi Yahya, kalau daging semua kan berarti nugget ya? Iya nggak sih? Nggak bergizi loh itu kalau daging semua. Tapi gua senang sekali ngobrol sama Daniel, dapat kesempatan gue mampir ke sana untuk kalau untuk penonton YouTube gue tahu pasti sekalian gue promo, tapi gue nemu beat tadi apa ya, tadi gue bilang lucu banget, harusnya gue jadiin joke apa sih? Tentang istri lo. Anniversary abis itu ngelamar. Ya, itu mau gue jadiin beat. Iya. Lucu. Buat gua datang ke YouTube Daniel adalah pengalaman yang menyenangkan untuk gue sendiri. Moga-moga pengalaman yang sama untuk lu juga, menyenangkan ngobrol sama gue. Mampir aja ke YouTube Daniel dan moga-moga kita ketemu di show gue. Yeah, for sure. Agustus, November. Ya, November. 21 November. Dan gue kayak udah kepikiran sih bawa beberapa temen gue untuk nonton. Mumpung gue inget, di YouTube gue buka deh yang stand up judulnya apa ya, rating apa pokoknya ada stand up gue di YouTube yang judulnya rating. Terus di tengah-tengah gue lagi ngomongin betapa nggak adilnya stasiun TV ketika rating turun, yang dipecat duluan tuh presenter. Lu akan dengar ada suara orang wuh! Gitu, cuma satu dari 3.400 orang, cuma satu. Itu adalah Daniel Mananta. Kami mendapatkan keresahan yang sama soal rating. Tapi itu bangga sih. Gue pikir kayak kalau misalnya di stand up comedian gitu kayak, wuh, semua pada ikutan tepuk tangan. Ini kok gak ada tepuk tangan. Tapi pada akhirnya tepuk tangan juga dan segala macam. Thanksin sendiri. Keresahan kita soalnya itu. Dan di malam itu di situ juga ada beberapa presenter. Tapi kayaknya Daniel yang berapi-api. Wah, bener banget tuh, brengsek banget tuh. Oh, ini bagian ini gue ngomong soal restoran. Maksud gue kan kita yang nyudurin makanan. Masa kalau misalkan orang gak suka makanan salah gue, bukan yang masak gimana, yang belanja gorong gua kagak apa-apa. Tapi udah bunyi sendiri. Wuh! Daniel sebelah sono. Jadi emang bener Daniel nonton gue waktu itu, dan mungkin kita akan ketemu lagi di Istora Senayan Jakarta. Itu real story karena itu tahun 2000
Show guanya itu? Show lu 2000 berapa? 16. 16. 2010 gue ditendang dari Indonesian Idol gara-gara ratingnya drop. Jadi ya tapi lu ngerasain. Ya, jadi tapi sekarang Daniel bergeser dari yang Tuhannya rating ke AdSense Tuhannya. Terima kasih banyak, bro. Brother, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan ganggu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala di peluk rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Abis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan bu, telepon aja. Handphone saya mati. Diliatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata. Kenapa nggak langsung ya? Tahu nggak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.